Hai, jumpa lagi bersama Gomid Arena, channel seputar olahraga masa kini tanpa batas. Pernah kepikiran nggak kenapa Stefano Lillipali yang dulu kayak pahlawan nasional di AFF 2016 sekarang justru kayak hilang telan bumi waktu era Sintayong, tapi malah kembali bersinar di era Patrick Kluivert. Padahal umur sudah nggak muda banget, tapi kenapa justru sekarang dia dipanggil lagi? Nah, ini bukan soal hoki semata. Lillipali itu punya sesuatu yang bikin pelatih sekelas Patrick Kluivert jatuh hati. Tapi juga di sisi lain ada alasan logis kenapa dia dulu nggak selalu jadi pilihan utama Sintayong. Yuk kita kupas pelan-pelan. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama. Kenapa Stefano Lillipali dipanggil lagi ke timnas di era Patrick Kluivert? Jawabannya simpel. Kluivert butuh pemain yang berpengalaman, kreatif, dan punya visi main yang matang. Nah, Lillipali itu pas banget di semua poin itu. Dia udah matang, udah malang melintang di Liga Belanda, pengalaman di AFF, Asian Games, sampai dengan jadi pemain penting di Bali United dan Borneo FC. Kluivert datang ke timnas dengan gaya main yang lebih position based dan butuh pemain yang bisa jadi jembatan antara lini tengah dan lini depan. Dan Lillipali, dia jagonya di situ. Dia bukan gelandang yang cuma kuat lari, tapi dia tahu kapan harus oper, kapan harus tahan bola, bahkan kapan harus ngetempo buat ngatur alur permainan. Lanjut, kenapa STY nggak sering panggil Lillipali? Nah, ini menarik. Gaya main STY beda banget. Dia lebih suka passing tinggi, transisi cepat, dan pemain yang fit secara fisik buat ngejar bola 90 menit non-stop. Masalahnya, Lillipali bukan tipe sprinter atau ball chaser. Dia lebih cocok buat role yang lebih taktikal, bukan secara fisik semata. STY juga lebih suka nyoba pemain muda yang bisa dibentuk dari nol sesuai sistemnya. Dan ya secara umur, Lillipali waktu itu udah masuk usia matang. Jadi wajar kalau STY lebih pilih alternatif yang bisa diatur dari awal. Nah, sekarang kita bahas apa nih kelebihan Lillipali yang bikin dia selalu diingat. Yang paling menonjol, jelas visi bermain dan kontrol bola. Lillipali itu punya kemampuan membaca permainan, positioning yang pintar, dan passing akurat. Selain itu, dia juga nggak egois. Dia tahu kapan harus menjadi playmaker, kapan harus jadi finisher. Tapi, semua pemain juga punya sisi kekurangannya. Apa kekurangan Lillipali? Kadang, dia kurang cepat saat bertahan. Mobilitasnya nggak sebaik pemain muda. Secara stamina, dia mungkin nggak sekuat pemain kayak Marcelino atau Ivar Jenner yang bisa lari bolak-balik sepanjang laga. Jadi, sistemnya minta high press dan defense transition secara cepat. Dia agak keteteran. Tapi di era Kluivert, Lillipali bersinar karena peran dia pas. Di 2 pertandingan terakhir bareng timnas, dia jadi motor serangan. Umpan-umpannya tajam, build up rapi, dan dia kelihatan nyaman banget dengan skema permainan Kluivert. Ini bukti bahwa pemilihan pemain bukan cuma soal umur atau nama besar, tapi soal kecocokan dengan taktik. Dan satu hal lagi, jangan lupakan mentalitas. Lillipali itu punya leadership alami. Dia nggak gampang panik dan bisa jadi mentor buat pemain muda di timnas. Buat pelatih yang baru masuk kayak Kluivert, pemain seperti ini adalah aset penting banget. Jadi, apakah Lillipali masih layak ada timnas? Jawabannya tergantung siapa pelatihnya.